Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang likuidasi persekutuan secara serentak atau secara sekaligus, melanjutkan video yang telah ada sebelumnya. Jadi ini posisinya ada beberapa situasi likuidasi. Situasi 1 sudah kita bahas di video saya sebelumnya. Situasi 2 dan 3 ini yang akan kita bahas di video kali ini. Likuidasinya sekaligus atau serentak, kasusnya kasus 2 dan 3. Apa itu kasus 2? Kasus 2 atau situasi 2 adalah persekutuannya solvable, anggotanya ada yang defisit. Itu kasus 2. Sedangkan kasus 3, persekutuannya insolvable dan anggotanya ada yang mengalami defisit. Semoga video ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan kefahaman kemudian di dalam mempelajari materi ini. Saya doakan saudara yang mempelajari materi ini sukses kuliahnya, meraih masa depan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi situasi 2 dan 3 ini dilukiskan ketika aset yang dimiliki persekutuan nilai bukunya 360, tetapi misalnya laku dijual atau realisasi 140 juta nanti di situasi 2, dan di contoh 3 atau situasi 3 seandainya terrealisasi dengan harga 80 juta. Ya, kalau yang atas ini di video saya sebelumnya. Baik, oke. Persekutuan Tri Alfi adalah persekutuan milik Alfian, Alfina, Alfinta. Berdasarkan akta perjanjian persekutuan dinyatakan bahwa persekutuan membagi laba atau rugi 40-40-20. Ya. Lalu persekutuan akan dilikuidasi. Posisi laporan, posisi keuangan seperti ini di samping kanan ini. Ada beberapa informasi. Pada tanggal 5 April, persekutuan berhasil menjual aset non-kas secara tunai seharga 140 juta. Sekali lagi saya ingatkan bahwa keberhasilan perusahaan merealisasikan aset atau menjual aset tidak selamanya terjadi dalam 1 hari, tanggal 5 April seperti ini, tidak. Bisa beberapa hari, 5 April, 10 April, 12 April, dan seterusnya. Ya. Pada tanggal 10 April, persekutuan melunasi utang. Tanggal 12 April melakukan likuidasi penyelesaian hak para pemilik. Nah, penyelesaian hak para pemilik dilakukan sekaligus sehari di tanggal 12 April, maka disebut likuidasi sekaligus atau likuidasi serentak. Saudara harus bisa menyusun laporan likuidasi dan jurnal yang diperlukan. Baik, ini posisi laporan posisi keuangan seperti ini, ya. Kas, aset non-kas, sekali lagi saya ingatkan, jika aset non-kasnya ini ada rincian masing-masing akun, maka kolom yang disediakan juga sesuai jenis aset, piutang, persediaan, perlengkapan, dan seterusnya. Utang usaha, modal Alfian, modal Alfina, modal Alfinta, saldonya dimasukkan. Tanggal 5 April, berhasil menjual aset yang nilai bukunya 360 juta, laku dijual 140 juta. Ya, rugi ya, rugi berapa ini? Rugi 220 juta. 220 juta didistribusikan kepada Alfian, Alfina, Alfinta dengan perbandingan 40%, 40%, 20%. Sekarang saldonya menjadi kasnya 180 juta, aset non kasnya habis, hutangnya masih tetap. Modalnya Alfian 48 juta, modal Alfina defisit 48 juta, modal Alfinta 12 juta. Nah, ini yang saya katakan situasi 2. Situasi 2 itu persekutuannya solvable, masih punya kemampuan melunasi semua kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek, itu namanya solvable. Buktinya apa, Pak? Utangnya 160 juta, punya uang 180 juta, jadi masih solvable. Tetapi ada salah satu anggota yang defisit. Nah, persekutuannya solvable, anggotanya ada yang defisit. Berikutnya,
Tanggal 10 pelunasan utang berarti kasnya berkurang 168 juta, utang usahanya berkurang 168 juta. Sekian, sekian, sekian. Nah, yang dimaksud tanggung jawab renteng adalah sebelum penyelesaian hak anggota, ini karena ada yang defisit, maka berikutnya adalah distribusi defisit Alvina kepada Alfian dan Alvinta. Maka 48 juta ini dibagi untuk Alfian 40, Alvina 20. 4/6, 2/6. Sekian, sekian, sekian. Ya. Sehingga saldonya menjadi seperti ini. Ya. Berikutnya, defisit Alvinta. Alvinta tadi yang menanggung defisitnya Alvina, sekarang malah defisit dia. Defisitnya Alvinta ditanggung oleh Alfian. Inilah hakikat tanggung jawab renteng. Ya. Jadi tanggung jawab renteng. Nah sekarang kasnya tinggal 12 juta, saldo modalnya juga tinggal 12 juta miliknya Alfian, maka 12 juta itu haknya Alfian. Artinya apa? Penyelesaian hak terakhir yang berhak uang 12 juta dari persekutuan itu ternyata hanya Alfian. Ya. Sehingga tanggal 12 diselesaikan seperti ini. Sehingga saldo pasca likuidasi menjadi seperti ini. Saudara, bagaimana tentang Alvina yang defisitnya ditutup Alfian dan Alvinta? Lalu Alvinta yang defisitnya ditutup oleh Alfian. Nah, ini adalah diselesaikan secara pribadi, secara personal di antara pemilik. Ya, ketika perusahaan sudah dilikuidasi, ini ada hubungan utang piutang, hitung-hitungan secara personal, Ya, itu jurnalnya. Pada saat penjualan aset berarti kas debit 140 juta, aset non kas kredit 360 juta, ruginya mengurangi modal. Modal Alfian debit, modal Alvina debit, modal Alvinta debit. Bayar utang, utang usaha debit, kas kredit angkanya 168 juta. Lalu berikutnya penyelesaian hak tanggal 12 April, modal Alfian debit 12 juta, kas kredit 12 juta. Ya, sudah ya, gampang ya. Nah, di kasus 2 ini persoalan akan menjadi lebih gampang, perhitungan tidak usah panjang seperti ini ketika Alvina yang defisit ini ternyata punya kesanggupan untuk menyetor modal. Dia defisit, itu kewajibannya harus menyetor modal. Tapi karena mungkin di skenario yang awal ini dia belum menyetor modal, sementara persekutuan harus segera melunasi utang, maka ini ditutup dulu oleh Alfian dan Alvinta. Tetapi persoalan akan menjadi sederhana ketika Alvina itu bisa menutup defisitnya. Seperti ini. Kasusnya persis ini, contohnya persis, hanya bedanya Alvina yang defisit itu ternyata mau menyetor kas. Jadi posisinya tadi seperti ini, saudara. Nah, ini ya, di sini ini. Alvina defisit 48 juta. Lalu berikutnya, ternyata Alvina sanggup menyetor uang untuk menutup defisit modalnya. Ya sudah, berarti persekutuan sekarang punya uang 60 juta, ingin menyelesaikan haknya Alfian 48, Alvinta 12. Alvinanya yang tadinya defisit, karena disetor 48 juta ya menjadi tidak defisit. Menjadi nol saldonya. Nah, sudah, tinggal tanggal 12 Aprilnya penyelesaian hak para pemilik, Alfian 48, Alvinta 12 juta, kasnya berkurang 60 juta. Jurnalnya menjadi seperti ini. Ada setoran Alvina, kas debit 48, modal Alvina kredit 48, penyelesaian hak anggotanya menjadi modal Alfian debit 48, modal Alvinta debit 12, kas kredit 60 juta. Itu kalau persekutuan solvable, anggota ada yang defisit. Nah, contoh 3, situasi 3 ini menjadi menarik karena persekutuannya insolvable, tidak mampu melunasi utang-utangnya, ya, dan ada anggota yang defisit. Nah, informasinya seperti tadi, ya, masih sama ya ini ya, masih sama. Saya lanjutkan ya. Jadi persekutuan Tri Alfi adalah persekutuan milik Alfian, Alvina, dan Alvinta. Seperti itu. Laporan posisi keuangan sebelum likuidasi seperti yang di sebelah kanan, ya. Lalu ini
Beberapa informasi tambahan, pada tanggal 5 April persekutuan berhasil menjual aset non-kas secara tunai seharga 80 juta. Lalu ini ada informasi yang penting ini. Berdasarkan penyelidikan terhadap kekayaan pribadi para anggota atau pemilik dan berdasarkan pengakuan pribadi masing-masing dan telah disepakati, ya, ternyata Bapak Alfian dan Alvinta secara pribadi dinyatakan solvable secara pribadi. Sedangkan Ibu Alvina secara pribadi dinyatakan insolvable, ya. Jadi ternyata Ibu Alvina prinsip tanggung jawab tidak terbatas itu kan tanggung jawabnya sampai ke kekayaan pribadi. Tapi setelah dilakukan kunjungan ke rumahnya Alvina, ini prihatin sekali, memprihatinkan sekali Alvina itu. Modalnya di persekutuan defisit, di rumahnya juga memprihatinkan, ya. Jadi dia menangis, kulkasnya sudah tidak ada, TV-nya sudah tidak ada, mobilnya sudah dijual, suaminya meninggal, ya pokoknya ngeri. Nah, malah Alfian dan Alvinta ke situ malah nangis, ikut nangis. Nah, akhirnya sudah ditetapkan Alvina insolvable. Nah, kalau sudah ditetapkan seperti ini, maka nanti posisinya pasti tidak diminta menyetor uang dulu, ya, tapi akan ditanggung oleh Alfian dan Alvinta yang masih secara pribadi solvable. Nah, setelah urusan persekutuan selesai, monggo dilanjutkan hubungan pribadi, ya, utang piutang pribadinya diikhlaskan atau tetap ditagih itu urusan pribadi. Ya, menarik ini contoh 3. Ya, kita lihat. Saldo sebelum likuidasi seperti tadi ya. Lalu penjualan aset non kas dan distribusi kerugian, asetnya 360 juta, dijual laku 80 juta, ruginya banyak banget ini. Rugi 280 juta. Didistribusikan ke Alfian, Alvina, Alvinta. Ya, 40%, 40%, 20%. Sekarang kasnya menjadi 120 juta, utangnya 168, modal Alfian plus masih surplus ini 24 juta, Alvina defisit, Alvinta 0. Saudara, ini yang disebut persekutuan dalam keadaan insolvable. Kenapa? Utangnya 168, kasnya tinggal 120, namanya insolvable, kasus 3, ya, persekutuannya. Anggotanya juga ada yang defisit ini, Alvina defisit 72 juta. Maka distribusi defisit Alvina kepada Alfian dan Alvinta, ya, didistribusikan ke Alfian dan Alvinta, ya, karena Alvina sudah nggak mungkin diminta nyetor, dia insolvable secara pribadi juga, ya. 72 didistribusikan Alfian 40%, Alvinta 20%, 48, 24. Sekarang saldonya 120 juta, utang 168, Alfian malah defisit, Alvinta ganti defisit juga. Tetapi karena Alfian dan Alvinta ini solvable secara pribadi, maka dia diminta menyetor. Setoran Alfian dan Alvinta seperti ini, sehingga kasnya dapat 48 juta, sehingga kasnya sekarang saldonya 168, utangnya 168, maka berikutnya penyelesaian utang. Setelah penyelesaian utang selesai, ya tidak ada penyelesaian hak, uang sudah habis asetnya. Urutannya kan jual aset, bayar utang, selesaikan hak pemilik. Jual aset sudah, bayar utang sudah, mau menyelesaikan hak pemilik sudah nggak ada. Pak, Alfian dan Alvinta nggak enak Pak. Nah disitulah firma. Biasanya anggota firma ini sudah saling kenal, ada hubungan persaudaraan, persahabatan yang hebat. Jadi Alfian pun ya tidak hitung-hitungan seperti itu, enak dan tidak, ya. Yang penting utang kepada pihak luar selesaikan dulu secara bertanggung jawab, ya. Hartanya Alfian kan sudah habis di persekutuan, iya, sampai ambil dari kekayaan pribadi. Ini Alfian dan Alvinta nyetor. Kenapa Alvina nggak diminta nyetor? Sudah tidak punya apa-apa. Secara pribadi dia juga insolvable. Nah, tergantung nanti urusan setelah ini selesai likuidasi, tinggal hitung-hitungan pribadi antara Alfian, Alvina, Alvinta. Begitu, saudara. Dan ini sebagai latihannya, silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan sesuai instruksi saya berikutnya. Ini latihan 3. Nah, ini saya beri contoh ketika ini asetnya tidak saya singkat aset non kas begitu tidak, tetapi ada piutang, ada perlengkapan, ada tanah, ada gedung, ada peralatan, ya. Lalu realisasinya juga beberapa hari ini seluruh piutang bisa ditagih, ya, tetapi sisanya tidak, ya. Lalu perlengkapan dapat dijual sekian, ya.
tanah laku dijual sekian, gedung laku dijual sekian, peralatan laku dijual sekian, tanggal-tanggalnya ini. Pak, berarti ini likuidasi bertahap, Pak. Bukan, ini juga likuidasi serentak. Karena yang dimaksud serentak dan tidak itu adalah ini loh. Tanggal 15 Julinya ini ya. Jadi penyelesaian haknya dilakukan serentak pada tanggal 15 Juli ya. Jadi asetnya dijual, hutangnya dibayar, jangan lupa itu ada 2 hutang. Nah, dibayar lalu selesaikan hak pemilik. Demikian semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.